Udah jalan nih Kang jadi pengurus ya. Hima. Tapi nggak tahu kenapa ya, semakin aku lama di Hima. Nah, kalau mengenai desain, Bagas tuh udah belajar banyak sih tentang Desain nggak terlalu belajar banyak sih, paling Canva itu juga belajarnya bareng si Manda waktu pas ngedesain ID card sama buat kaos GM seangkatan aku. menurut Bagas itu penting nggak? Penting sih Kang desain, tapi aku nggak tahu ya. Aku penting desain, tapi aku sendiri kenapa belum belajar ke sana gitu. Juga nggak tahu kenapa. Atau mungkin nggak ada nggak ada kegiatan yang mengharuskan aku untuk belajar itu gini kan Kang. Soalnya kan orang-orang kayak si Agnia gitu ya di MIT, dia mulai belajar desain karena dia suka bikin video TikTok. Amanda juga kan dari awalnya gitu, jadi mulai ngedesain gitu-gitulah. Kalau ada endorse atau apa. Oke. Tidak ada yang memacu aku untuk belajar itu. Sebelumnya pernah dengar aplikasi Photoshop? Aplikasi apa Kang? Photoshop. Oh, Photoshop pernah. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan Kang lagi share screen ini. Oke. Yang Bagas pikirin ketika mendengar aplikasi Photoshop tuh gimana tuh? Dapat menghasilkan. Kok dapat menghasilkan apa? Uang lah Kang. Menghasilkan apa? Iya, Photoshop atau apa kan itu jadinya kan hard skill masuknya ya, ahlian. Iya. Dapat mengoperasikan aplikasi itu. Menurut Bagas seorang desainer itu pekerjaan yang menjanjikan nggak sih? Menjanjikan. Di Indonesia. Kalau di Indonesia, aku rasa nggak menjanjikan karena masih dipandang remeh gitu soal hal-hal yang desain yang gitu-gitu. Jadi kayak nggak ada harganya lah Kang. Pernah dengar ini nggak kayak dari rumah gitu? Dengar apa Kang? Pernah dengar kayak gini nggak? Kayak Fiverr gitu. Belum. Yang kerja dari rumah tuh kayak nyari job orang lain gitu. Terus dibayar. Belum sih Kang. Sebelum Bagas punya pengalaman kerja di bidang apa? Bisnis atau kayak baru pernah bisnis doang sih aku. Tertarik sama program ini nggak? Kayak aku kampus Merdeka. Tertarik tapi sekarang kayak nggak pusing gitu Kang. Pusing soalnya udah IP gitu pas keluar sedih banget. Terus gimana? Lah kadang-kadang kalau nggak aktif nggak enak gitu. Tapi sebelumnya Bagas sudah ini orang tua itu gimana baiknya? Orang tua belum tahu IP aku segitu. Kalau tahu kayaknya chaos sih Kang. Kayaknya aku bakal banyak dimarahin atau apa. Kayaknya bakal disuruh langsung keluar Hima juga pada saat itu juga gitu ketika aku masih tahu. Tapi aku masih butuh sertifikatnya Kang. Tetap kayak kalau mau keluar kayak lebar gitu. Kalau sertifikat kayaknya terus 2 periode. Sertifikat harus 2 periode Kang? Kayaknya. Emang Kang Lukman gak dikasih sertifikat? Paling sertifikat game doang. Sumpah? Ya. Jadi kalau misalkan kita cuma punya sertifikat game, itu nggak itu sebagai syarat sidang? Nggak tahu, tapi di CV-nya pernah mengikuti, walaupun nggak dapat sertifikat. Ya itu kan buat syarat kelulusan kan. Bingung juga sih. Tapi jujur aku udah nggak ada motivasi buat lanjut di Hima atau yang gimana. Walaupun udah ada anak GM kan, kalau kata Kang Isan mah adanya anak GM itu penyegaran dari jenuhnya himpunan gitu. Buat aku sama-sama aja. Ada si Petrina nggak? Ada si Petrina masuk divisi aku SDM. Departemen aku. Dia jadi wakil ketua bukan sih? Iya, dia jadi wakil ketua GM. Ya nggak apa-apa lah, biarkan dia memainkan role-nya gitu. Kalau kata aku mah sampai menemukan titik jenuh, ternyata ikatannya itu apa gitu. Soalnya aku ngerasain waktu pas jadi ketua GM, wah pengennya gimana ini itu, suka banget politiknya ini, tapi ternyata dipikir-pikir gitulah. Apa akan merasakan yang merasakan hal yang sama gitu? Awalnya mungkin senang. GM atau periode 1? Iya, ketika jadi GM mungkin senang di periode 1, mulai jenuh dan akhirnya nggak lanjut gitu nggak sih Kang? Gini guys. Keputusan aku nggak lanjut. Aku udah putusin SKM. Dan hal itu aku udah ngomongin ke Rahman. Ya saking aku udah bulat gitu, bikin dari jauh gitu. Aku omongin juga, tapi ke Kang Kaman doang. Kalau nggak salah Kang Ulil juga. Aku nggak bakal lanjut dari itu. Nah, itu ngomong kayak gitu terus
karena udah tahu ke depannya bakal gimana. Soalnya aku nyari referensi di universitas lain dan aku rasa kalau aku 3 tahun di himpunan tuh kayaknya kurang berkembang ya. Kan sedangkan biasanya himpunan di orang lain tuh kaderisasi itu gak ada gitu. Jadi semester itu udah jadi himpunan. Jadi kamu tuh udah periode 2. Seharusnya. Dan aku tuh seharusnya kayak gitu kan. Iya. Cuma di Unikom doang. Kamu punya teman kan? Punya. Di himpunan kan biasanya di semester 5 tuh udah beres. Iya sih. Rata-rata ya semester 5 udah pada beres himpunan. Jadi mengenai keputusan itu kan kalau aku 3 tahun di organisasi kayaknya kurang berkembang gitu. Jadi aku mengabdikan 1 tahun ini buat belajar hal baru yang mengikuti kampus Merdeka, belajar bisnis, mendirikan sekolah bisnis gitu. Bukan merasa jenuh sih, nggak jenuh juga sih. Tapi emang ekspektasi aku sampai itu. Iya sih. Tapi aku masih baik hubungan sama mereka. Lagian bukan sesuatu hal yang terpandang gitu untuk jadi anggota hima atau apa. Aku ngerasanya gitu sih Kang. Karena kan aku tahu sendiri internalnya gimana gitu. Jadi apa yang harus dibanggain gitu. Bingung sih aku juga ya. Ada tuntutan kayak banyak acara bukber atau apa. Aku mikirinnya udah banyak keluarin uang atau gimana gitulah. Udah kayak bukber gimana acaranya? jadi rapat mau sekalian bukber. Terus nanti bukber bareng anak DM, bukber bareng pengurus, bukber bareng departemen. Semua gitu dipapai. Dan aku ngerasa kalau misalkan aku gak ikut salah satu itu akan jadi bahan omongan atau pertanyaan lah buat mereka. Minimal kan kemana sih Bagas? Oh iya. Sedangkan kan aku nggak pengen gitu ngabisin. Sedangkan buat aku bulan puasa itu buat nabung sih Kang, karena kan nggak ada pengeluaran yang rutin gitu ya. Makan ya paling stok makanan yang ya udah segitu aja gitu. Pengen punya simpenan atau gimana, karena benar-benar nguras uang sih ikut hima tuh. Nguras uang, konflik juga diberesin nggak dapet apa-apa. Kalau kerja kan kita rapat, misalkan bulan puasa tetap dapat anggaran kan buat bukbernya, buat apanya. Tapi Bagas bisa aku mulai nggak? Boleh. Ini mau patos apa kan? Sebelum aku berkas Photoshop mengenai himpunan kayaknya benar juga nih. Yang aku lihat di Instagram ya. Kamu lihat kan di Instagram. Iya. Himpunan. Kayaknya makin bagus nggak sih dari segi desain kalau kita berpandang secara visual ya. Secara visual ya sih lebih enak dilihat kalau kata aku. Dan memang belajar desain ini penting karena ada beberapa banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari mempelajari keterampilan ini. Kita bisa meningkatkan kreativitas. Belajar desain membantu kita membangun kayak mempunyai keterampilan yang kreatif dan berpikir di luar kotak. Nah, ini juga memungkinkan kita mengekspresikan ide dengan cara yang berbeda dengan mungkin itu sebenarnya kita datang dari emosi dan dituangkan dari sebuah seni. Dan yang kedua bisa meningkatkan daya visual dengan desain yang baik membuat sesuatu terlihat lebih menarik. Kita bisa mengembangkan keterampilan visual yang lebih menarik dan mudah diingat. Dan yang ketiga kita bisa meningkatkan komunikasi. Kita bisa meningkatkan komunikasi karena desain adalah sebuah bahasa visual yang dapat membantu kita menyampaikan ide yang lebih mudah dipahami. Dengan belajar desain kita dapat mempelajari cara menyampaikan dengan cara yang lebih efektif. Poin yang keempat, kita bisa meningkatkan kesadaran merek. Desain dapat membantu kita menciptakan identitas merek. Contohnya seperti kita ketahui bahwa setiap perusahaan itu mempunyai logo atau desain yang mempunyai ciri khas perusahaan tersebut.
Dengan belajar desain, kita dapat mengembangkan keterampilan untuk membuat logo, tampilan visual, dan produk yang dapat lebih konsisten dan lebih mudah dipahami. Yang terakhir, kita menambah keterampilan desain dapat sangat berharga dalam berbagai bidang pekerjaan, bisa saja marketing, iklanan, desain grafis, dan banyak memiliki keterampilan desain. Kita dapat meningkatkan nilai pasar kita di tempat kerja Nah, kenapa aku pilih dunia desain karena saya rasa desain ini unik sih karena desain itu bergerak di industri kreatif yang mana di Indonesia sendiri jarang gitu orang yang menghargai berpikir kreatif jiwa seni yang tinggi itu jadi kita mempelajari disebut dengan sebuah sebelum kesana saya akan menjelaskan sejarah Photoshop. Mungkin bisa dibaca aja ya. Mana Kang PPT-nya? Nah, bisa kelihatan kan? Mana nggak ada PPT-nya ini Kang, cuman gambaran ini aja sih. Bentar. Kelihatan nggak? Nah, ada udah. Ibu buat menggunakan waktu juga aku baca. Jadi Adobe Photoshop adalah software atau aplikasi yang bisa mengolah gambar dan grafis yang paling populer di dunia. Jadi misalkan ada desainer yang nggak kenal sama aplikasi Photoshop, itu bukan desainer gitu, karena aplikasi yang paling sering digunakan untuk desain grafis. Adobe Photoshop pertama kali dikembangkan tahun 1987. Bayangin gitu. Mereka pada tahun segitu buat aplikasi. Kita ngapain aja gitu pada tahun 1987. Iya. Udah maju mereka. Oleh Thomas dan John Knoll yang merupakan saudara kembar sebagai ilmuwan komputer dan programmer. Awalnya software tersebut dinamakan display, tapi kemudian diganti namanya dengan bahkan bisa dilihat ya film-film Indonesia efek-efeknya masih jadul gitu. Di tahun sekarang juga ya sinetron yang naik elang pernah lihat nggak sih sinetron yang ada naganya gitu. Kita tahun sekarang aja udah masih kayak gitu pada tahun 1998 Adobe System memperoleh lisensi dan merilis versi pada tahun 1990 untuk sistem operasi Macintosh. Pada saat itu Photoshop masih memiliki fitur tapi sudah cukup untuk memungkinkan beberapa dasar pada gambar. Dalam beberapa tahun berikutnya Photoshop terus berkembang dan semakin banyak fitur yang ditambahkan. Dan pada tahun 1993 Photoshop merilis versi terbaru versi 2.5 dengan fitur lapis layar dan kemungkinan gambar dengan beberapa layer dan 1998 Mas Soeharto kalau di Indonesia Adobe Photoshop merilis 5.0 yang memiliki banyak fitur seperti alat seleksi otomatis, tingkatan warna dan kemampuan untuk Lanjut Kang. Yang selanjutnya seperti yang tadi dipaparkan Photoshop ini aplikasi yang para desainer membuat desain grafis. Yang aku jelaskan adalah ini ada Photoshop versi CSV. Jadi Adobe Photoshop versi terbaru dari pengeditan foto dan desain permukaan oleh Adobe.
Adobe Photoshop 6 ini memiliki baru dan meningkatkan beberapa perbaikan yang dari sebelumnya. Jadi fitur apa sih? Atau kedua satu dari antar mukanya. Jadi pengguna bisa mengaplikasikan atau desain dengan lebih nyaman itu karena CS6 ini muka pengguna yang ditingkatkan dari versi sebelum membuat lebih mudah digunakan, intuitif. Yang kedua atau kecepatan. Jadi ada Photoshop 6 ini tapi dengan lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik. Yang kedua ada fitur baru. Jadi Adobe Photoshop CS6 memiliki beberapa fitur baru termasuk yang ditingkatkan dan adaptive white juga yang memungkinkan foto Anda. Yang keempat kemampuan warna yang ditingkatkan di Adobe Photoshop ini kualitasnya yang lebih baik. Jadi kita untuk main secara lebih akurat dan mudah. Yang kelima ada fitur 3 dimensi yang memungkinkan kita membuat gambar 3 dimensi dan lebih cepat. Jadi sekedar visualnya dari depan hari. Ngelihat dari belakang kiri kanan membuat sebuah desain yang 3D dimensi. Yang keenam penyimpanan dan pengiriman jauh. Memungkinkan kita menyimpan dari file dan masuk ke VPN dan hanya segitu sih. Kenapa cuman segitu Kang? Kan slide-nya ada 42. Slide selanjutnya belum diselesaikan sih. Tapi ya kan apa ya dari judulnya juga kan bakal menjelaskan Photoshop itu untuk bagian gitu. Dan selanjutnya kita nggak bakal belajar melalui aktivitas kita bakal praktek. Contohnya mungkin kalau Bagas kan orang yang aktif dalam organisasi. Iya. Misal Bagas membuat suatu acara kayak contohnya apa? Misal di SDM acara pengabdian kepada masyarakat. Nah di situ kan ada apa ya apresiasi gitu. Membuat sertifikat. Dan di aplikasi Photoshop ini kita bisa membuat sertifikat secara otomatis. Nah itu salah satu aplikasinya. Ada nggak ya? Aku Apa Kang? screen lagi. Boleh. Kelihatan nggak? PKM. Kelihatan ini live report PKM. Nah di sini ada sertifikat panitia. Kamu udah dapat kan sertifikat panitia dari ya? Kayaknya sih, cuman belum dilihat sih. Ini Bagas Rangga nih. Bagas Rangga ya. Nah ini. Jadi di aplikasi Photoshop ini kan ada 40 nama kalau nggak salah. Iya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi kita bisa membuat 40 sertifikat dengan waktu yang efektif gitu. Jadi bisa otomatis guys. Kita nyantumin nama-namanya ke Excel, kemudian disatuin ke desainnya gitu. Misalkan ada 40, kita bisa selesai dalam 4 menit saja gitu. Mungkin kedepannya bakal bikin. Jadi salah satu manfaat yang bisa diterapkan gitu bagi Bagas yang memang dalam organisasi ya. Enggak juga. Jadi bisa diterapkan gitu. Tapi itu Akang file 5 masih banyak yang disimpan Kang. Itu data-data gimana? Tapi Akang serius Kang, nggak ada